Halo adik-adik, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Karina yang akan menjadi pemandu acara di jalannya kegiatan acara konseling motivasi melanjutkan karir setelah lulus dari SMA bagian 2 dengan judul Lulus SMA, Kuliah, atau Kerja yang merupakan program persembahan dari Fakultas Hukum Unpad Mengabdi 2021. Setelah mendapatkan penjelasan dan materi dari Ibu Ike di pemaparan video bagian 1 tadi, selanjutnya masih ada lagi nih adik-adik kelanjutan dari materi video bagian 1 tadi, dan tentunya masih mengenai karir adik-adik selanjutnya, apakah lulus kuliah mau kerja atau mau kuliah. Mungkin selanjutnya pemaparannya boleh langsung dipaparkan saja oleh Ibu Ike Mariata, SPSI Psikolog. Kepada Ibu Ike, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Karina. Kita akan mulai lagi ya adik-adik. Kalau tadi di video 1 kita sudah bisa lihat gitu ya, apa sih kira-kira situasi pekerjaan yang ada di luar sana. Nah, lalu kalau adik-adik ingat di video pertama tadi saya katakan bahwa ketika kita memilih pekerjaan atau sekolah gitu ya, ada faktor penting gitu ya yang akan bisa membantu keberhasilan kita. Apa faktor itu? Itu adalah minat dan bakat. Nah, mungkin adik-adik pernah ya ketika sekolah kemarin ketika di kelas 10 barangkali ada penjelasan dari guru BK biasanya ya, atau dari guru wali kelas tentang jurusan. Adik-adik ditempatkan di IPS, ditempatkan di IPA, atau bahkan ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan tes minat dan bakat ya. Tes minat dan bakat ini katanya untuk bisa melihat atau membantu kira-kira kita nanti cocoknya sekolah atau kerja di bidang apa. Nah, sekarang di sesi kali ini kita akan coba lihat ya, apa itu bakat, apa itu minat, barangnya kayak apa sih gitu ya, atau bakat itu apa sih gitu. Mungkin bakat itu sesuatu yang sudah sering adik-adik dengar ya. Misalnya Fitri itu bakatnya di musik gitu ya, soalnya dia jago nyanyinya. Kalau pegang gitar juga cepat belajarnya gitu ya. Atau misalnya kalau Amir jago olahraga gitu. Dia selalu menang kalau setiap lomba gitu. Kalau setiap pelajaran olahraga dia yang paling cepat. Nah, ini adalah yang biasanya kita sebut dengan bakat. Jadi bakat itu adalah kemampuan khusus yang sifatnya potensi gitu ya. Potensi itu apa? Artinya bawaan ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau saya misalnya untuk belajar gitar tuh perlu waktu sebulan, tapi adik saya cuma perlu waktu seminggu. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda ya bahwa kita berbakat di satu bidang. Nah, bakat ini digunakan untuk melihat kesesuaian sekolah karena sifatnya yang bawaan tadi, gitu. Bukan juga hasil belajar. Jadi beda ya kalau misalnya adik-adik nanti ikut tes gitu ya, terus tesnya adalah tentang kalau matematika misalnya tentang bilangan-bilangan, tentang aritmatika, tentang trigonometri. Nah, itu bukan bakat, itu adalah tes prestasi. Tapi kalau bakat itu sesuatu yang nggak perlu belajar. Jadi kalau ujian sekolah itu bukan tes bakat gitu ya, karena untuk bisa lulus ujian sekolah kan kita harus belajar ya. Untuk lulus UN kita harus belajar. Untuk lulus ujian akhir semester kita harus belajar juga. Nah, itu bukan bakat, tapi itu adalah prestasi. Nah, bakat ini dipengaruhi oleh perkembangan dan relatif menetap di usia remaja atau di usia SMP. Jadi katanya kalau ada penelitian bilang di usia 14 tahun itu sebetulnya bakat kita mulai terbentuk ya. Bakat ini bisa dilihat dari apa sih? Ya tadi pertama gitu ya, bisa dilihat dari kecepatan belajarnya. Saya sih tanpa perlu latihan banyak-banyak bisa cepat main alat musik. Saya bisa cepat belajar bahasa gitu ya, tanpa harus bisa ngerti dengan gampang. Nah, itu pertanda kita punya bakat.
Sekarang pertanyaannya gitu ya, apakah orang yang berbakat itu selalu berhasil kalau dia bekerja sesuai dengan bakatnya? Bisa, kalau bakatnya itu kemudian diasah. Tapi ada juga loh orang yang lahir dengan suatu bakat, dia nggak tahu bakat itu karena dia nggak pernah mencoba, dan ya sampai meninggal pun, sampai mati pun dia tidak tahu kalau dia berbakat di situ gitu. Jadi kuncinya bakat sebetulnya adalah explore gitu ya. Jadi teman-teman harus cari tahu, coba-coba. Bisa nggak sih saya belajar ini dengan cepat? Wah, ada yang bakat apa misalnya bakat menjahit, bakat bikin makanan misalnya ya. Nah, itu adalah bakat-bakat yang sifatnya bawaan tanpa perlu belajar banyak misalnya. Kenapa ya kalau masak bisa langsung enak, nggak perlu latihan banyak-banyak gitu ya. Tapi ada mungkin teman kita yang sama kok resepnya tapi rasanya jadi beda gitu ya. Nah, itu biasanya masalah bakat gitu. Itu adalah bakat. Lalu minat. Minat ini sifatnya kesukaan gitu ya, atau preferensi untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. Minat sangat tergantung sama faktor lingkungan. Jadi kalau adik-adik suka lihat barangkali ya, seseorang yang misalnya dibesarkan di keluarga yang senang main musik gitu. Dari kecil sudah terekspos tadi dengan alat musik, dengan tari-tarian misalnya, atau dengan lagu-lagu. Nah, bisa jadi memang punya minat di situ gitu. Jadi kalau seseorang dikasih terus pengalaman di satu area atau satu bidang, ya bisa jadi memang membentuk minatnya. Jadi kalau minat itu faktor dari lingkungan ya, kalau bakat ini adalah faktor dari dalam diri kita. Jadi sesuatu yang memang sudah jadi bawaan ya, sudah jadi bawaan yang kita punya. Masing-masing orang itu punya bakat dan minat yang unik. Tapi gitu ya, untuk memilih pekerjaan dan untuk memilih karir, kita bisa lihat secara lebih detail kira-kira bakatnya gimana ya. Itu kalau bakat dan minat. Adik-adik mungkin harus sering berlatih atau sering bertanya ya pada diri sendiri untuk menemukan bakat ini. Saya ini selama misalnya dari SD sampai sekarang, sampai sekolah gitu ya, apa sih yang paling gampang saya pelajari? Apakah paling gampang belajar itu belajar itu nggak terbatas pelajaran di sekolah ya, misalnya berbakat dagang itu ada tuh gitu ya. Pokoknya paling jago deh kalau harus nawar, harus jual barang tuh ada tuh yang pinter ngomongnya, pinter jualannya gitu ya. Atau ya tadi bakatnya bakat belajar sih. Kalau belajar apa-apa gampang gitu ya, kalau nerangin sama orang lain itu enak, gampang gitu. Itu mungkin berbakat jadi guru, berbakat jadi pendidik, atau jadi sekarang apa, influencer ya namanya ya, atau nanti apalagi sekarang banyak sekali pilihan pekerjaan gitu ya, adik-adik bisa coba macam-macam. Itu untuk menemukan bakat. Dan kalau untuk menemukan minat, karena memang tergantung faktor lingkungan gitu ya, jadi minat itu memang perlu diupayakan ya. Kita perlu cari tahu juga apa sih yang saya suka kerjakan gitu ya, apa, atau saya sih nggak suka tuh ketemu dengan banyak orang gitu ya, lebih suka kalau belajar itu sendiri. Nah, itu adalah minat gitu ya, belajar sendiri atau belajar dengan banyak orang lewat diskusi. Ini ya faktor pembentuk minat dan bakat. Jadi sekali lagi, walaupun sifatnya bawaan, tidak otomatis bakat ini bisa membantu kalau tidak kita lakukan. Ya, ada loh orang yang punya bakat menari, gitu ya, tapi nggak pernah dia coba lakukan, sehingga ya sudah bakatnya nggak muncul ya, nggak jadi prestasi seperti itu. Oke, nah berikutnya kita akan coba lihat juga gitu ya, setelah bakat dan minat gitu ya. Bakat dan minat ini kan tadi bisa dipakai untuk menentukan sekolah gitu ya. Bisa juga adik-adik gunakan untuk menentukan nanti saya bekerja di bidang apa.
Nah, untuk membantu pilihan biasanya ada juga kita bisa lakukan tes minat dan bakat. Apakah gitu ya secara bakat dan secara bakat biasanya kita bicaranya cocok misalnya untuk sekolahnya nanti di diploma itu ya atau D3, D1, D2, D3 jadi bisa menentukan pilihan sekolah atau cocok nanti untuk ke jenjang berikutnya, jenjang sarjana ya. Jadi pilihan-pilihan tadi bakat itu biasanya menentukan. Nah, untuk belajar atau studi di bidang tertentu memang perlu gitu ya, perlu didukung oleh bakat. Nih kalau kakak-kakak, saya ambil contoh lagi nih, kakak-kakak di Fakultas Hukum ini kalau dari sisi bakat berarti harus punya kemampuan bahasa yang baik. Nanti boleh dikoreksi ya Kak Karina kalau salah ya, karena kan harus banyak baca ya kalau di Fakultas Hukum. Betul banget, Bu. Banyak baca ya, bukunya banyak. Terus harus apa lagi? Harus bisa nulis juga, Bu. Nah, betul, harus bisa nulis. Jadi, kemampuan-kemampuan verbal itu berarti penting, gitu ya. Kemampuan verbal itu penting untuk bisa studi di Fakultas Hukum dengan baik. Tapi misalnya kalau di Unpad ada juga teknik geologi ya, ada ya. Ada teknik informatika, ada juga ya kalau nggak salah ya. Nah, untuk yang belajar di bidang teknik pasti perlu punya bakat yang berbeda. Kita biasanya sebut dengan kemampuan non-verbal. Ya. Jadi kalau kita belajar di Fakultas Hukum, di Fakultas Psikologi, atau di Fakultas Ilmu Budaya misalnya, itu kemampuan verbal yang baik itu penting. Gimana caranya saya tahu saya punya kemampuan verbal yang baik? Bisa dari pengamatan sehari-hari, gitu ya. Kalau baca buku menikmati enggak gitu ya, nggak usah bicara dulu apakah menguasai atau enggak, ngerti atau enggak, tapi pertama menikmati atau enggak, seneng enggak sih gitu ya. Misalnya baca satu informasi itu yang bentuk verbal atau lebih seneng lihat sesuatu yang visual. Terus saya kalau baca susah, lebih enak misalnya dengar penjelasan dari orang lain atau lihat gambar-gambar. Karena kayaknya kalau lihat gambar sekali langsung kebayang, oh begini-begini. Nah itu bisa jadi mencerminkan bakat gitu ya. Jadi kita perlu cari tahu tadi bakat tadi. Nah bisa juga kalau yang lebih singkat gitu ya, lebih singkat ya ikut tes gitu ya. Adik-adik bisa ikut tes bakat. Saya kira-kira punya kemampuan yang kuatnya apa, kemampuan yang kurang kuatnya apa, dan punya minatnya apa, gitu, seperti itu. Nah, kita sekarang akan bicara tentang pilihan sekolah ya. Jadi setelah SMA gitu ya, adik-adik sebetulnya bisa menentukan saya mau ngambil pendidikan diploma. Ya, pendidikan diploma itu adalah pendidikan-pendidikan yang sifatnya biasanya vokasional tadi atau mengajarkan keterampilan. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ada juga yang 4 tahun. Tapi yang 4 tahun ini kayaknya sudah sedikit ya. Lalu ada program pendidikan sarjana. Nah, ini sarjana ini masa studinya kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Jadi jauh lebih lama ya. Karena memang beda kalau pendidikan diploma tadi arahnya adalah mengembangkan keterampilan gitu ya atau vokasional, tapi kalau di pendidikan sarjana yang diajarkan adalah hal-hal yang sifatnya lebih konseptual, lebih menuntut banyak hal-hal yang menuntut kemampuan analisa gitu. Nah, pendidikan diploma gitu ya, karena tadi dia mengajarkan keahlian atau skill, ini biasanya punya masa studi yang lebih singkat dan lebih spesifik ya, lebih kalau di sekolah kedinasan atau di sekolah-sekolah yang politeknik itu biasanya spesifik ada misalnya program D3 akuntansi itu nanti untuk tata buku. Kemudian ada juga teknik informasi itu juga sama, misalnya ya itu kalau D3 dia mengembangkan keahlian-keahlian khusus. Sementara kalau di sarjana ini adik-adik biasanya nama pendidikannya, nama institusi pendidikannya dimulai dengan kata-kata sekolah tinggi,
institut atau universitas ya. Jadi kalau seperti di Universitas Pajajaran ya memang program studinya program studi S1, S2, S3 ya, dan ada juga nanti program spesialis atau kekhususan. Nah, penting nih ya sebelum misalnya nanti menentukan, karena pertama beda tujuan ya. Kalau seseorang sekolah D3 sama sekolah sarjana itu beda tujuannya. Kalau adik-adik pengen cepat kerja ya, pengen sudah merasa punya keahlian yang spesifik gitu ya, mungkin itu pendidikan diploma lebih tepat. Tapi kalau adik-adik misalnya ingin mengembangkan hal-hal yang lebih jauh lagi, sekolah di pendidikan sarjana bisa jadi lebih tepat buat adik-adik gitu. Dan kita bisa sekali lagi lihat tadi dari bakat dan minat ya. Nah, coba kita lihat lagi berikutnya pilihan pendidikan setelah SMA ini satu persatu seperti apa ya gitu ya. Nah, ada yang namanya sekolah kedinasan. Sekolah-sekolah kedinasan ini biasanya sekolah-sekolah yang masa studinya lebih singkat. Tadi ya program diploma tadi. Ada diploma 1, 2, 3, dan 4. Ini kalau adik-adik lihat di sini semua pada pakai seragam nih ya di gambar sini nih. Ini karena sekolah kedinasan yang dikelola oleh kementerian. Jadi di Indonesia juga kita punya banyak sekolah-sekolah ya yang dikelola oleh kementerian. Paling kiri atas tuh ada, kalau adik-adik lihat di foto yang atas itu siswanya pakai seragam. Lalu ada yang tahu itu di foto sebelah kiri siapa Bu Menterinya? Ini Bu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita. Jadi Kementerian Keuangan ini punya sekolah STAN. Ini biasanya menghasilkan lulusan-lulusan nanti untuk bekerja di sektor-sektor keuangan publik. Nah, kemudian ada juga nih sekolah kedinasan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Ya, kalau adik-adik lihat tuh di gambar yang kanan bawah, itu adalah sekolah-sekolah di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ada yang cita-citanya jadi pilot misalnya, atau kerja di sektor kereta api ya, itu bisa menempuh sekolah-sekolah kedinasan ini ya, sekolah kedinasan yang dikelola oleh pemerintah. Atau kerja ada yang tertarik sektor pertanian, ada juga sekolahnya itu yang paling sudut kanan atas itu adalah sekolah penyuluh pertanian ya, sama. Nah, mungkin saya mau sedikit sharing nih buat adik-adik semua. PIP Unpad sering juga membantu untuk proses seleksi masuk ke sekolah-sekolah tadi gitu ya. Nah, untuk masuk ke sekolah-sekolah kedinasan ini juga perlu bakat dan minat khusus. Kenapa? Gitu ya. Karena tadi belajarnya spesifik. Kalau masuk ke sekolah perhubungan, adik-adik akan kerja di sektor perhubungan. Misalnya jadi masinis atau jadi pilot ya, itu masuk ke sekolah ilmu penerbangan. Atau jadi pelaut, bisa masuk ke sekolah-sekolah penerbangan. Itu perlu bakat dan minat yang khusus. Nah, persaingannya ke sana juga nggak mudah gitu ya. Banyak yang ingin masuk. Mulai dari seleksinya juga tadi, seleksi hasil belajarnya gitu ya, jadi nilai-nilai raportnya juga dilihat, bakatnya juga dilihat, cocok nggak misalnya kerja untuk kerja di laut, kerja di udara, kerja di darat misalnya ya, itu juga dilihat. Lalu sekolahnya juga kebanyakan sistem asrama, gitu ya, sistem asrama. Jadi mesti punya tadi misalnya kemampuan untuk bisa tinggal di asrama, berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Jadi ada banyak karakteristik sekolah juga yang harus kita perhatikan gitu. Nah, ini kalau contoh-contoh di sekolah kedinasan ya, sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Nanti kemana nih lulusannya? Apakah jadi PNS atau bisa kerja di swasta atau bisa kerja sendiri? Bisa semuanya gitu. Karena tidak semua sekarang sekolah kedinasan itu kemudian otomatis kita jadi PNS gitu.
Malah sebetulnya gitu ya, sedikit cerita juga dengan sekarang teknologi semakin maju, kemudian ilmu dan juga perkembangan semakin maju gitu ya. Mereka yang masuk ke sekolah kedinasan juga jangan berpikir akan langsung kerja jadi PNS atau kerja jadi kantoran. Justru yang ingin didorong adalah mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini sama seperti tuntutan buat kakak-kakak yang di sekolah sarjana ya, di universitas ya, harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sama, sekarang semua juga mau adik-adik sekolah di diploma ataupun di sarjana, nanti ujungnya semua sebetulnya mengharapkan kita untuk bisa mandiri gitu. Nah, ini sekolah kedinasan ya. Lalu ada sekolah apa lagi nih kira-kira ya yang sifatnya vokasional? Ada sekolah-sekolah yang kalau tadi kita lihat semua orang berseragam gitu ya, terus wah tampilannya formal-formal, kaku-kaku gitu ya. Ada juga nih sekolah-sekolah vokasional yang kalau di sini nih kalau lihat ada politeknik, ada sekolah tinggi, ada kesehatan, ya, ada yang di teknologi informasi, ada yang di administrasi perkantoran, manajemen dan lain-lain. Ini sebetulnya secara jenjang sama gitu ya, bahwa mereka sama-sama program diploma, tapi karakteristiknya beda. Ini yang saya bilang tadi bahwa ini juga ditentukan bakat dan minat. Kalau memang misalnya kita lebih senang berinteraksi sama orang gitu ya, lebih senang membantu orang, terus juga lebih senang misalnya kalau kerja itu sifatnya pelayanan. Nah, mungkin jurusan-jurusan yang di ilmu sosial, ilmu kesehatan itu bisa jadi lebih cocok, atau manajemen misalnya ya, itu bisa jadi lebih cocok buat adik-adik. Jadi bakat dan minat bisa membantu kita paling tidak menentukan karakteristik sekolahnya gitu ya. Suka enggak nanti kalau sekolah di asrama, atau lebih suka ya tetap tinggal di rumah tapi belajar mengembangkan keterampilan sendiri gitu. Ini adalah sekolah vokasional ya. Sekolah vokasional masa pendidikannya memang lebih cepat. Tapi kalau adik-adik ingat tadi di video pertama juga artinya kalau kita cepat masuk kerja, tapi juga secara peningkatan karir mungkin nanti saat bekerja harus menambah kemampuan lagi ya. Oke. Nah, berikutnya pilihan sekolah apalagi nih setelah SMA. Nah, pilihan berikutnya adalah di jenjang atau pendidikan di universitas atau di institut atau di sekolah tinggi. Sama seperti pendidikan diploma atau pendidikan di jenjang sebelumnya, ada juga universitas negeri, ada juga universitas swasta. Nah, apa sih yang kalau di universitas kita belajarnya untuk program studi apa? Mulai dari program studi sarjana ya, sarjana S1, kemudian magister, kemudian ada juga program spesialis dan program doktor ya atau S3. Nah, jadi jenjangnya juga bukan hanya berhenti di S1 ya, kalau di universitas itu ada lanjutan-lanjutannya. Kalau yang senang sekolah bisa jadi terus-terus sekolah ya, nggak puas S1 mau lanjutin. Kalau kakak-kakak di Fakultas Hukum nanti setelah S1 bisa lanjut ke jenjang magister juga ya, ada S2-nya hukum, ada apalagi ada notariat ya, S2 juga ya itu ya, keahlian-keahlian. Nah, atau nanti pasti biasanya kalau sudah bekerja biasanya menambah juga dengan sertifikasi gitu ya, atau ikut pelatihan-pelatihan lain yang bisa memberikan pengalaman profesi lebih banyak. Nah, untuk masuk ke sekolah-sekolah tadi juga ada banyak jalur-jalurnya. Ada jalur undangan gitu ya. Kalau jalur undangan ini biasanya mereka yang punya prestasi. Ya, prestasi akademis yang baik itu juga sudah ditandai gitu ya, sudah bisa jadi punya tiket nanti untuk masuk lewat jalur undangan atau jalur mandiri atau jalur ujian bersama ya, jalur yang kita adik-adik juga bisa menempuh nanti kalau misalnya, karena kalau prestasi
sekolah atau prestasi raport itu kan berarti dilihat nilai raport selama ini gitu ya. Jadi kalau adik-adik nanti ada yang memang punya nilai raport bagus, ya bisa coba nih gitu ya di jalur undangan. Biasanya ini dikelola oleh sekolah, ya. Sudah disiapkan juga oleh sekolah masing-masing. Tapi bisa juga nanti ikut seleksi bersama, ya. Jadi ikut ujian. Dan masa studinya kalau untuk di apa namanya di universitas itu kurang lebih 4 sampai 5 tahun, ya. Jadi memang lebih lama, ya, lebih lama masa studinya gitu. Itu barangkali untuk sesi yang kedua ini, ya. Sesi kedua ini kalau kita tadi sudah lihat peluang-peluang dunia kerja, sekarang di sesi 2 kita lihat peluang-peluang sekolahnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ike atas pemaparannya di video bagian kedua ini yang sangat komprehensif dan sangat jelas. Mungkin izinkan saya Ibu untuk memaparkan beberapa keynotes dari pemaparan yang telah Ibu sampaikan 15 menit ke belakang. Nah, kepada adik-adik, untuk memilih kerja atau sekolah itu ada 2 faktor penting yang menentukan kemana sih adik-adik harus lanjut untuk selanjutnya, yakni ada minat dan juga ada bakat. Minat sendiri merupakan kesukaan, jadi di mana apakah adik suka melakukan suatu hal atau tidak, itu dinamakan minat. Faktor penentu minat ini adalah lingkungan tempat tinggal sekitar adik-adik, ataupun lingkungan pertemanan dan lingkungan-lingkungan lainnya yang sering adik-adik tempati. Selanjutnya, faktor kedua adalah bakat, di mana bakat ini merupakan potensi yang ada dalam diri adik-adik yang mulai terbentuk sejak kecil dan mulai tetap itu sejak SMP ya Bu, biasanya. Lalu kemudian, bakat ini merupakan suatu hal bawaan yang memang ada pada diri adik-adik, seperti itu. Namun, meskipun bakat ini merupakan bawaan, tapi adik-adik juga perlu nih mengetahui bakat adik-adik itu ada di mana, gitu. Dan setelah adik-adik mengetahui hal tersebut, adik-adik juga mungkin bisa untuk terus melatih bakat adik-adik tersebut, sehingga nantinya dapat mengantarkan adik-adik semua kepada jenjang kesuksesan saat berkarir. Selanjutnya adik-adik, untuk pilihan pendidikan di Indonesia sendiri ada 2 pilihan, yakni diploma dan juga sarjana. Diploma sendiri itu pada umumnya dikhususkan untuk orang-orang yang sudah memiliki kemampuan masing-masing atau sudah mengetahui kemampuan diri mereka. Jadi contohnya di Indonesia itu ada sekolah kedinasan dan juga politeknik. Selanjutnya adik-adik, untuk jenjang sarjana sendiri, itu merupakan jenjang yang dikhususkan untuk adik-adik yang ingin mengembangkan keilmuan. Untuk jenjang sarjana sendiri di Indonesia menyediakan berupa universitas ataupun institut. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bu, pemaparan Ibu. Ya, bisa saya ulangi. Baik, selanjutnya terima kasih kepada adik-adik atas antusiasmenya telah menyaksikan video bagian kedua ini. Dan jangan lupa adik-adik terus tingkatkan semangatnya, catat materinya, pahami materinya, dan juga didengarkan ya adik-adik, karena nanti akan ada kuis berhadiah menarik bagi adik-adik yang beruntung. Baik, mungkin sekian pemaparan video bagian 2. Saya Karina selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semangat selalu ya.